jumpa lagi. Di sini ada aku pastinya. Di situ ada kamu. Masih dalam kabar-kabari tentang dunia merpati. Pada kesempatan sore kali ini, ngomong-ngomong soal rezeki, memang tidak ada batasan ataupun di tanggalan itu tidak ada. Dan alhamdulillah di tempatnya Kenwood Team ini tak henti-hentinya rezeki selalu mengalir datang ke tempatnya Kenwood Team. Amin. Dan di sore ini ada kawan kita yang sudah tidak asing lagi ya, ini joki gebernya tim apa Mas? Genius Abadi NC Mas Bebe. Genius Abadi NC. Oke. Dari yang di-honori Mas Iqbal Milano ya, yang punya gawe ini yang ada di Jambi sana. Salam untuk Mas Iqbal, semoga sehat selalu di sana. Dan di sini ada Mas Junet juga. Gimana kabar Mas Junet? Alhamdulillah sehat Mas Beben. Syukur alhamdulillah. Mungkin Mas Aceng di sini kan, ini yang tidak asing lagi, yang kemarin sempat viral menggeber merpati di Pesaren ya Mas Aceng ya. Waktu geberan di situ nama merpati yang unggul di Pesaren apa Mas Aceng? Kemarin yang masuk di 10 besar nama burung barcode Mas Bebe. Barcode, oke. Barcode adalah satu maskot tim Genius Abadi NC yang baru di take over juga. Jadi kurang lebih baru 5 giringan. 5 giringan ya. 5 giringan. Dan ke Pesaren itu mungkin untuk putaran baru ya. Baru. Pertama biasa latihan di mana Barcode Mas Aceng? Barcode tuh biasanya sudah keliling juga Mas Beben. Sudah keliling kalau untuk di Pantura, Barcode sendiri itu sudah keliling. Sudah ngamen di wilayah Pantura, dia sudah keliling. Kebetulan pada waktu itu melihat videonya Mas Beben, saya rekom ke bos, si bos langsung ada hati, ada feeling. Suruh ngejar si Barcode ini. Jadi alhamdulillah namanya rezeki kan, mungkin rezeki di saya, di bosnya, di tim. Dengan baca bismillah Barcode kita take over untuk jadi salah satu player inti di tim Genius Abadi NC. Terus mungkin Mas Aceng tahu tentang silsilah Barcode mungkin? Kalau untuk silsilah Barcode-nya sendiri itu yang saya tanya dari yang joki geber lama itu untuk jalur bapaknya masih jalur Yamus. Ya, kalau untuk ibunya Barcode sendiri itu masih jalur Jiwut Sapulawan. Masih ada woodnya lagi ya? Masih ada Mas Bebe. Oke, Jiwut Sapulawan. Oke, terus untuk Mas Junet nih, mungkin kan si yang punya owner sudah konfirmasi sama Mas Junet tentang tadi si Barcode kinerja seperti ini mungkin akan dijodohkan ke betina apa, mungkin rekom langsung nih dari Mas Junet nih ya. Iya. Ini betina apa nih Mas Junet? Kalau ini anak gladiator Mas Ben. Anak gladiator. Gladiator ketemunya Thor, anak Thor. Gladiator ketemu anak Thor, oke. Thor ketemu gladiator ketemu anak Thor Mas Ben. Nah, keluarlah ini. Betina ini Mas Ben. Terus untuk posisi betina saat ini Mas Junet ini sudah dipakai kah? Ini jodohnya bubuhu Mas Ben. Jodohnya bubuhu. Okay. Nah, Mas Aceng itu bilang pengen nyari betina yang bisa buat kelepek, yang udah nelornya aktif, tapi yang berterah Mas Ben. Nah, akhirnya tak liatin tadi malam itu betina banyak Mas Ben. Nah, akhirnya dia milihnya yang ini Mas Ben, yang jodohnya bubuhu. Soalnya bubuhunya juga anak gladiator Ben, jodoh sendiri ini. Makanya akhirnya Mas Aceng suka ya tak petel enggak apa-apa gitu. Tak pisah gitu Mas Ben. Tapi kalau dipetel begitu enggak apa-apa di Mas Junet ya? Enggak apa-apa Mas Ben. Enggak apa-apa. Walaupun indukan itu walaupun bagus, orangnya suka ya aku kasih gitu Mas Ben. Enggak apa-apa. Berarti membuktikan di Mas Junet ini jika ada merpati ataupun kawan nih Mas Aceng ya, suka dengan merpatinya Mas Junet itu, Mas Junet lost doll aja. Itu kan walaupun merpati ini masih dipakai Mas. Iya, benar. Dan mungkin ini salah satu rekom langsung dari Mas Junet ke tim Genius ya.
untuk bersandingkan dengan tadi yang namanya barcode Mas Barcode, Junet, ya. Mas Ben, ya. Terus untuk di Mas Junet apakah sudah pernah diambil anakannya Mas Junet? Karena sedarah belum pernah tak ambil Mas Ben. Sedarah, ya, sama Soalnya buku ya. anak gladiator semua sih. Ya. Jantan betinanya itu satu bapak Mas Ben. Jadi nggak aku ambil. Gitu Mas Ben. Kalau di Mas Junet satu darah begitu nggak mencoba diambil atau memang bagi Mas Junet pantang nih untuk satu darah diambil anakannya? Ya enggak Pak, enggak apa-apa Mas Ben. Aku juga pernah nyoba anak Thor, ketemu cucu Thor Mas Ben. Ya. Itu tak anakin, itu keluarnya bagus banget. Bagus. Itu apa? Buktinya ada, udah kualitasnya ya mewah Mas Ben kalau menurut saya. Gimana nanti jadinya itu aku nggak tahu nantinya. Soalnya oversize banget burung. Jadi kebanyakan di Merpati biasanya kalau satu darah disilangkan itu yang terjadi ya begitu Mas Junet. Mungkin ada over cc ataupun kadang-kadang keluarnya yang lebih bagus dan yang nggak bagusnya nanti gitu. Bener nggak Mas? Benar. Ada yang terlalu over jadi nggak imbang mungkin. Ya. Jadi untuk Mas Junet mungkin ini cocok nggak kalau dikolaborasi dengan yang namanya tadi si barcode Mas Junet? Kalau ini ketemunya barcode mungkin anaknya mewah-mewah Mas Ben. Iya. Karena aku udah lihat barcode-nya dia burung mewah Mas Ben. CC-nya udah di atas rata-rata burung itu. CC-nya udah gede banget. Kalau ketemunya ini mungkin ya CC-nya juga anaknya mungkin kasar-kasar kenceng juga. Barcode-nya mentalnya juga bagus. Ini gladiatornya juga terahnya mentalnya juga bagus Mas Ben. Jadi di sini antara pertemuan darahan juara Mas Aceh. Si barcode sendiri sudah membuktikan di event-event selalu mendapatkan podium di situ. Dan di Mas Junet juga untuk boboho dan lain-lain dan silsilah ini juga memang darahan kental juara. Dan mungkin untuk karakter betina ini seperti apa Mas Junet? Kalau karakternya ya los atasnya bagus, bawahnya mungkin bagus ya Ben. Lebih ngisi ya. Lebih ngisi. Oke. Tapi burungnya ini nggak besar banget Sedang Ben. Ya, sedang ya. Ini burung baru rontok Mas Ben. Iya. Baru rampas 2 kali nih. Jadi ini burung baru rapi. Sudah bisa klepek, sudah bertelur. Nelornya tepat. Nelornya tepat lagi. Dan mungkin Mas Aceng ingin megang lagi. Oke. Mungkin untuk rabaan Mas Aceng bisa diobrolkan di sini untuk betina dari Mas Junet ini. Kalau untuk rabaan dari atas mata mungkin. mata bagus Mas. Iya. Yang saya senang matanya kuning, bersih, jagung. Tanpa pecah ya. Oke, terus paruh tipis, kuncing. Paruh tipis, merit Mas. Merit ya. Merit. Kalau kata orang bilang kebanyakan merit. Betul. Ya. Untuk segi badannya ideal Mas. Ideal. Karena kita carikan sambil untuk beberan sambil berjalan. Nggak pula kecil, nggak pula terlalu besar. Ya. Jadi saya rekom ke bos gimana bagusnya kalau si barcode nih sambil berjalan kita sambil sampel anak. Jadi saya minta sama Mas Junet, minta salah satu betina rekomen dari Mas Junet yang sudah produksinya lancar, yang sudah biasa untuk beberan. Karena kalau mau ngambil yang muda-muda takut buat beberan nggak nelor Mas Beben. Betul. Jadi saya juga takut nanti kan udah ngambil ke kandang pusat terus dipakai geberannya mendadak macet telur, bingung laporan ke bos. Repot lagi ya. Repot lagi. Jadi ya udahlah bos, saya rekom ada betina satu tempat Mas Beben. Mas Junet. Mas Junet. Terus jodoh boboho. Ya kalau minat nanti mau dipisah sama Mas Junet untuk kita. Begitu tadi malam saya lihat betinanya, saya pegang, saya langsung senang. Udah ini aja Mas Junet, kata saya. Berhubung ini udah biasa untuk kelepekan, untuk geberan, terus telurnya juga lancar. Udah saya rekam ke bos, si bos juga ikut apa kata saya.
Jadi memang di tim itu kita selalu kompak Mas Aceng. Jadi jika salah satu tim kompak ini mungkin berjalannya tim ke atas menuju kesuksesan itu akan semakin mudah. Benar Mas Beben. Oke. Terus mungkin ada masukan dari Mas Junet nih untuk melihat tim Genius nih yang dari Jambi ini untuk perform kemarin itu gimana Mas Junet, menurut Mas Junet di event Pesaran kemarin? Kalau di event Pesaran saya kemarin udah prediksi Mas Ben, kirain yang mau juara itu Barcode sama yang juara kemarin nomor 1 itu. Memang burung 2 itu burung yang berkualitas Mas Ben, di atas rata-rata cc-nya Mas Ben. Kirain ini kalau finalnya yang juara 1 siapa kemarin? Ceng? Bintang Mulia. Bintang Mulia. Itu kalau finalnya sama Bintang Mulia rame banget Mas Ben. Kalau kemarin saya prediksi kirain kalau nggak ketemu duluan, kalau final rame itu Mas Ben, burung 2 itu. Itu burung yang memang kualitasnya di atas rata-rata Mas Ben. CC-nya udah mewah banget. Wasar kenceng gila kemarin. Oke, dan Mas Junet ternyata sudah melihat aksi Genius ya, tim Genius di perlombaan kemarin. Mas Junet melihat sendiri aksi si Barcode dan Mas Junet merekom untuk betina ini menjadikan salah satu pasangan di tim Genius Abadi ya. Mungkin untuk anakannya bisa diambil langsung dan telurnya ini memang sudah benar-benar matang, Ceng. Jadi enggak istilahnya jodoh langsung diambil no problem karena memang telurnya sudah jadi bukan awal Mas Junet ya. Iya, udah. Betul. Jadi dia memang sudah biasa, sudah pernah dipakai untuk beberan, sudah kan telur pertama, telur perawan atau gimana itu telur burung piyik bukan lagi. Betul. Jadi kita mau langsung geser apa mau langsung tetesin juga karena sama-sama udah rampas dan sudah dewasa. Lah, untuk rencana kedepannya nih, Ceng, itu si Barcode ini langsung mau diganti sang betina dengan ini atau gimana, Ceng? Rencananya Mas Beben, rencananya nanti pas bulu satu penjawatnya jatuh. Jadi kan namanya burung CC kalau penjawat kan antisipasi. Iya, benar. Daripada nanti ada risiko, kayaknya pas waktu penjawat membrol saya pisah baru saya temukan anak gladiator. Oke, jadi seperti itu mungkin di tim Genius ini langsung ambil anakannya itu nggak apa-apa Mas Junet ya? Nggak apa-apa Mas Ben. Terus bisa langsung disampel anakannya gitu. Kalau untuk Mas Junet sendiri kalau petalan begini gimana Mas Junet? Mungkin biasa kan kawan-kawan, tim Genius saja boleh ya kan? Lah kan saya bisa Mas Ben, gitu gimana saya jawabnya Mas? Ya enggak apa-apa Mas Ben, kalau ada pengen cuman jantannya apa betinanya aku enggak apa-apa gitu. Gitu ya. Tapi tanda kurung kalau petelan gimana Mas? Ya. Mas Junet apa via WA atau gimana Mas? Ya WA boleh, datang boleh Mas gitu Ben. Ya. Lebih baiknya datang langsung. Datang langsung ya. Pertama langsung silaturahim ke Mas Junet, rembuk tentang merpati. Untuk kisaran biasanya Mas, kita kan kawan-kawan kan jauh Mas. Mungkin di Mas Junet ini untuk betina yang sangat rekom dan sudah diambil anakannya mungkin sudah sering dipakai. Itu dari kisaran berapa Mas? Kan beda sama piikan Mas tentunya. Iya beda Mas Ben, karena itu berkualitas ya harganya lebih mahal Mas Ben, tentunya lebih mahal. Karena burung udah pilihan, udah sortiran, burung memang kualitasnya itu bagus ya harganya beda gitu. Tapi di Mas Junet ini walaupun bicaranya beda Mas saja, tetap nomor 1 mahal ini yang susah. Pasti. Benar nggak? Benar. Tapi dengan kata mahal itu menjaga kualitas. Benar nggak Mas? Benar Mas Ben. Ya. Seperti itu Jan. Jadi Mas Junet selalu bilang kata berapa Mas Junet? Mahal. Orang langsung datang ke sini silaturahim sama Mas Junet ngobrol sendiri akhirnya bertukar pikiran dan membuahkan hasil seperti betina ini akhirnya itu ya yang dikait tim Genius. Oke, mungkin untuk Aceng sendiri kan lama bermain merpati di Kolongan Duras dan dengar Mas Junet cuma sekedar dengar lihat Mas Junet cuma sekedar lihat mungkin di
di media, di apa, tapi kan belum bertemu langsung, Ceng. Benar Mas. Setelah ketemu langsung gimana, Ceng? Menurutmu Mas Junet ini gimana, Ceng? Ya, ini curhat sedikit Oke. ya. Nah, jadi dulu sebelum saya masuk Pantura, yang saya inginkan dan saya harapkan tuh gimana bisa seperti mereka. Iya. Itu. Dan yang kedua, kok mereka bisa, saya tidak. Oke. Nah, dari situlah saya tekuni di dunia merpati. Dari awal saya masuk ke Jambi itu tahun 2019, awal kenal Mas Beben juga. Terus dari situ saya cuma lihat di YouTube Mas Beben, kandang Mas Junet. Saya punya angan-angan nih, entah kapan, entah suatu saat saya ingin seperti mereka datang ke kandang Mas Junet, silaturahmi. Ya syukur alhamdulillah sekarang bisa datang, bisa silaturahmi, dan juga bisa meminang salah satu betina dari kandang pusat Mas Junet. Amin. Amin. Ternyata Mas Aceng Tiwul ini ya, FB-nya bener ya, Aceng Tiwul ya. Jadi dulu saya bertemu Mas Aceng di Jambi Mas Junet, waktu event-event dulu, belum YouTube, belum tenar yang sekarang. Mas Aceng waktu itu di situ masih jadi di joki salah satu tim. Mungkin melihat Mas Junet yang sekarang seperti ini menjadi acuan atau motivasi untuk pemain merpati. Ya, benar. Jadi Aceng ini apa ya? Menggerakkan hatinya, tetap semangat menjalani dunia hobi, dan akhirnya Aceng bisa seperti sekarang, Mas Aceng. Dan Mas Junet dijadikan untuk motivasi. Ya memang betul, saya itu pengen seperti itu, tapi kita melihat jangan yang sudah jadinya, kita pengen prosesnya. Dari betul prosesnya Aceng menjalani, dan alhamdulillah sekarang bisa terwujud impian Mas Aceng. Benar. Dan mungkin untuk Mas Junet sendiri dalam kurung nih jadi panduan bagi mereka, bagi sang penggeber sejati, sang penghobi merpati Mas Junet. Ini dijadikan motivasi untuk mereka. Jadi Mas Junet di sini akan bagaimana untuk langkah selanjutnya Mas Junet? Susah kan? Itu gini, dalam arti Mas Junet harus menjaga penampilan baik di segala sisi Mas Junet. Iya. Ya alhamdulillah Mas Ben, aku bisa dibilang buat motivasi anak-anak yang baru main, yang masih belajar. Aku udah banyak ngasih ilmu sama pemain-pemain baru gitu Mas Ben. Ya aku seneng Mas Ben. Aku bisa bangga, bisa ngasih ilmu walaupun lewat sosial media gitu Mas Ben, bisa belajar lewat situ. Yang nggak tahu jadi tahu gitu Mas Ben, yang pengen kayak saya bisa, mudah-mudahan bisa terwujud, bisa mempunyai cita-cita pengen kayak saya. Ya alhamdulillah anak-anak sekarang udah pada semangat mainnya, bisa membuktikan, bisa juara, bisa podium. Yang dulunya nggak tahu jadi tahu gitu Mas Ben. Ya alhamdulillah ilmu saya bisa bermanfaat sama teman-teman yang baru main gitu Mas Ben. Ya aku bersyukur aja lah, seneng, bersyukur. Jadi intinya Mas Junet tidak pelit dalam berbagi ilmu merpati. Dulu memang untuk dunia media ini memang jarang Mas Junet. Jarang. Mungkin bagi mereka sekarang hanya mencibir, tapi perjuangan Mas Junet untuk proses dari nolnya itu kayak gimana ya, kalau kita yang jatuh bangunnya namanya perjalanan itu pasti ada. Manis pahitnya namanya perjalanan itu pasti ada. Jadi jangan melihat orang pada waktu dia sedang di atas, tapi coba tengoklah orang itu pada waktu dia saat di bawah. Seperti apa perjalanannya, seperti apa prosesnya sampai dia bisa sampai di titik saat ini. Itulah alkisah dari Mas Junet dari nol sampai sekarang menekuni dunia merpati. Pada waktu dulu pemain merpati tidak teranggap, di situ hanya kisaran berapa nominal
saya setuju. Tapi Mas Junet tetap kekeh, tetap berjuang walaupun jatuh bangun, tapi dia tetap bangun untuk menciptakan, untuk dia menggapai bahwa Merpati ini akan sukses seperti sekarang, Ceng. Mungkin seperti itu Mas Junet ya? Iya, dulu cita-cita saya memang kayak gitu, Ben Piaro. Dunia Merpati Kolong ini bisa maju, bisa rame kayak sekarang. Alhamdulillah bisa terwujud kayak gini, aku udah seneng, Ben. Walaupun nanti aku udah berhenti, nggak main merpati, aku melihat anak-anak yang generasi penerus udah pada rame, udah pinter-pinter. Kita nyawang itu lihat kan seneng, bangga Mas Beben. Karena dunia merpati ini bisa memperbaiki perekonomian rakyat Indonesia juga, Mas Beben. Walaupun dari segi merpati kayak gini. Kan banyak pemasukan dari jagung, kandang, joki, pelepas. Itu kan membutuhkan tenaga kerja yang banyak juga. Alhamdulillah sekarang bisa tercapai kayak gini aja aku udah seneng lah, Beben. Udah bangga banget. Jadi cita-cita yang sangat mulia dari Mas Junet ya. Mungkin untuk kembali lagi ke betina ini Mas Junet, mungkin akan terjadi gaya seperti apa antara pertemuan dan betina ini Mas, dari barcode ke betina ini? Kalau prediksi saya, kalau kasarnya mungkin size-nya gede-gede, Mas Ben. Los atasnya bagus, bawahnya mungkin juga bagus-bagus anaknya. Karena aku lihat barcode-nya udah size-nya kencang. Ditemuin ini cucu Thor, anak gladiator maksudnya. Ini masuknya kan cucu Thor, Mas Ben. Kalau bapaknya dia gladiator. Thor ya kenceng, gladiator ya juga kenceng, Mas Ben juga. Bagus semua terahnya gitu. Makanya ditemuin barcode kualitasnya udah aku lihat. Oh, CC-nya gede banget. Mungkin di anaknya ya pasti kasar-kasar, Mas Ben. Dari prediksi saya gitu, Mas Ben. Dia mudah-mudahan bisa ngeluarin anak yang bagus, bisa anaknya pada juara, anaknya enak dilatih, CC-nya kencang-kencang juga, Mas Ben, anaknya. Ya mudah-mudahan. Mungkin untuk menurut Mas Aceng gimana nih? Setelah mendengar penjelasan dari Mas Junet antara persilangan barcode dan betina. Ya kalau untuk saya pribadi nanti umpama keluar anak, ya kembali lagi ke saya Mas Beben. Saya harus hati-hati dalam menjalankan pelatihan. Karena yang namanya burung sisi itu kan nggak bisa buru-buru. Pasti harus perlahan, bertahap. Semakin dia dewasa, semakin matang, sisinya pun pasti akan semakin terkontrol. Tapi kalau kita mainnya buru-buru, pengennya cepet jauh, cepet lomba, ya paling resikonya bisa kepake apa enggak gitu aja. Benar. Oke, Aceng ini termasuk ini salah satu joki cerdas Mas Junet ya? Iya, benar. Iya. Kalau Mas Aceng dia cerdas, dia pandai, dia bakat. Iya. Jadi saya meresapi obrolan dari obrolan beda Mas Aceng. Jadi untuk Iqbal Milano nggak sia-sia nih milih Aceng Tiwul ini, misterinya ada, kecocokan juga mantap jiwa. Serius, jangan sampai lolos. Mungkin di tim KN, timnya Mas Aceng, ini playernya ini ada berapa? Barcode, terus Jagat Satria, terus Portugal, terus yang baru ada 3 Mas. Ada Honda, ada Penatas Angin, iya, sama satunya Panah Dewa. Jadi memang di tim-tim ini sudah banyak-banyak Mas. Iya. Dari playernya. Nah, terus untuk di Mas Junet nih sekarang nih, player mau jadi sold out lagi. Ini baru mau gilingan C udah keambil orang, Ceng. Ini gimana Mas Junet menangani seperti itu? Lomba apa tetap ikut lomba atau gimana untuk kedepannya Mas Junet? Kalau lomba tetap lomba Mas Ben. Soalnya burung saya kan banyak Mas Ben, nggak sedikit, walaupun diambil sama teman-teman tetap masih ada burung. Jadi kalau lomba saya tetap aktif lomba Mas Ben. Tetap. Terus untuk player yang baru ini diantaranya apa Mas Junet? Di Mas Junet era sekarang?
Era sekarang burung-burung muda semua, Mas Ben. Oke. Yang Dari yang tua nih, yang masih tua aktif paling Sadam, Sadam, Kandedes, Kandedes, paling itu, Mas Ben. Sadam, Yang Kandedes. Sadam Kandedes yang burung hitungannya udah dewasa, udah melalang buana, cuman burung 2 itu. Yang lain ya hitungannya burung-burung muda lah. Ada mungkin predator JR atau apa Mas Junet sekarang? Sekarang paling Rolex, Rolex, Bionic, Bionic, terus Hector, Hector. Terus itu apa itu kakaknya Hector itu. Kakaknya Hector. Terus yang muda-muda lagi anak Bima, Namanya Mas Junet? Bima Junior, Bima Junior, terus Alligator, Alligator, terus mana lagi tuh Alba paling Ben. Alba ya, iya. Itu Alba. Tapi kabar-kabari Hector selalu dipantau nih Mas Junet. Gimana tuh? Ya Hector banyak yang suka Mas Ben. Iya. Kalau Hector soalnya dia burung baru 6 giringan aku lombain di Leguk itu langsung dia juara Mas Ben Hector. Ya alhamdulillah bisa podium Mas Ben walaupun dia burung masih muda tapi burungnya enak, cerdas itu. Gampang dilatih itu enak Mas Ben burungnya. Mungkin untuk silsilah Hector Mas Junet. Kalau Hector bapaknya anak Thor Mas Ben. Bapak anak Thor, Kalau ibunya anak Sakura. ibu anak Sakura. Sakura. Keluarlah si Hector. Hector itu. Adiknya masih ada? Kalau adiknya ada tapi beda ibu Mas Ben. Betul. Beda ibu Sudah ada. dilatih? Udah dilatih Mas Ya, Ben. berarti nggak apa-apa Mas Junet. Mama si Hector udah terpantau rapi sama orangnya. Mas Junet kan selalu bilang ya kan. Gimana Mas Junet? Walaupun itu burung bagus Mas Junet nggak pelit Ceng. Jadi orang kok umpama nih datang ke sini saya benar-benar main merpati ini udah susah Mas Junet, kesana kesini alhasil beli kesana kesini jadi begitu. Ini saya pengen Hector nih, gimana Mas Junet? Ya enggak apa-apa Mas Ben, Nggak asal apa-apa ya? asal perane. Asal Harganya ya enggak apa-apa gitu. Tetap tanda kurung mahal. Oke, jadi seperti itu ya mungkin untuk betina ini akan dibawa langsung sama Mas Aceng ke Genius Awedi. Semoga betina ini bisa menghasilkan anakan-anakan yang seperti Mas Aceng harapkan. Ya, amin. Mungkin ada kata-kata Mas Junet tetap selalu penyemangat untuk sesama hobi Mas Junet. Ya, yang penting jangan putus asa. Ya. Semangat terus, pantang menyerah Mas Ben. Ya. Harus mempunyai sifat kayak gitu, jangan putus asa, kerja keras. Yang penting udah kuasai itu aja, karena rezeki nanti pasti orang kerja keras itu pasti akan datang. Amin. Oke, mungkin dari Aceng nih. Jadi gini Ceng, sesama hobi itu selalu kita menguatkan. Benar Pak. Benar kan? Saling memberi support. Kawan kita, kawan sehobi merpati, mungkin Aceng bisa memberi support sama penggeber merpati. Ya untuk kawan-kawan semua dimanapun berada, khususnya joki geber, jangan pernah putus asa, jangan pernah mencoba, karena sebuah kegagalan bukan berarti itu sebuah kesalahan, bukan. Dari sebuah kesalahan, sebuah kegagalan, itulah motivasi kita untuk menjadi lebih baik, bagaimanapun caranya memberikan hasil yang terbaik, khususnya untuk owner, untuk tim, dan jangan pernah yang namanya berkecil hati. Iya, benar. Jadi seperti itu Sobat Merpati Lover, semoga obrolan kami ini bisa menjadi daya support untuk kawan sehobi merpati semuanya. Salam dari saya, salam Merpati Lover. Mantap jiwa.